Pemain ini dianggap sebagai pesepak bola terbaik sepanjang sejarah Finlandia. Dia adalah seorang playmaker spesial dengan ketenangan yang luar biasa. Semasa bermain, ia merupakan seniman sejati lapangan tengah yang meninggalkan jejak manis di kancah sepak bola. Padahal di negara asalnya, sepak bola bukanlah olahraga favorit. Olahraga ini masih kalah populer dari hoki es dan balap mobil F1. Namun hal itu tak menghalanginya membuat harum negaranya lewat aksinya yang memukau di atas lapangan. Di Finlandia, dia dijuluki sebagai raja sepak bola. Pelatih legendaris seperti Johan Cruyff maupun Alex Ferguson jatuh cinta dengan permainannya. Dia merupakan pemain yang jenius dengan filosofi sepak bola yang melampaui zamannya. Tetap duduk dengan nyaman di tempat kalian, karena hari ini kami akan mengajak kalian terbang jauh ke wilayah Nordik untuk menapaki jejak karir dari sang dewa sepak bola terbaik pada masanya. Simak kisahnya. Litmanen lahir pada 20 Februari 1981 di kota Lahti, Finlandia. Kecintaannya terhadap sepak bola tumbuh sejak dini. Itu karena kedua orang tuanya merupakan pemain sepak bola profesional yang bermain untuk Lahti FC. Meskipun demikian, saat ia kecil, Litmanen justru bercita-cita ingin menjadi seorang pemain hoki es. Pada usia 7 tahun, Repas Lahti, sebuah klub di kota kelahirannya, menawarinya masuk ke akademi muda mereka. Tetapi ketika itu, ia justru ragu untuk menjadi pemain sepak bola. Namun setelah memikirkannya bersama kedua orang tuanya, Litmanen kecil kemudian mantap memilih sepak bola sebagai jalan hidupnya. Di akademi itu, ia menimba ilmu selama 9 tahun, di mana pada musim panas 1987 berkat potensinya yang semakin terlihat, tim utama memutuskan untuk memberinya kesempatan untuk bisa debut di divisi kedua Liga Finlandia. Di pertandingan tersebut, pemuda yang baru berumur 17 tahun itu sudah mampu mendominasi lini tengah tim yang membuat dirinya sebagai bakat terbaik Finlandia ketika itu. Dengan Repas, ia hanya akan bertahan selama 3 musim, di mana pada usia 19 tahun, Helsinki, klub yang lebih mapan di negaranya, memutuskan untuk mengambil alih jasanya. Dengan begitu, ia akhirnya bisa mewujudkan mimpinya untuk bermain di kasta teratas Liga Finlandia. Di musim pertamanya, ia langsung bisa menunjukkan permainan terbaiknya, yang membuat klub terkaya di negara itu, milik Kosken Palo, setuju untuk membayarnya 1 juta euro untuk merekrutnya pada musim panas 1991. Di klub barunya, ia hanya memainkan 18 pertandingan, tetapi berhasil memenangkan gelar profesional pertamanya, yaitu Piala Finlandia. Di pertandingan final itu, dia mencetak gol dan berhasil meyakinkan pencari bakat Ajax Amsterdam yang saat itu sedang mencari bakat terbaik di negaranya. Ajax kemudian membayar klausul kontrak Litmanen pada akhir kompetisi, saat usianya baru genap 21 tahun. Dia ingin meningkatkan karirnya bersama Ajax, dan dia yakin Ajax merupakan tim hebat yang bisa meningkatkan kemampuannya. Namun, awal kedatangannya di kota Amsterdam tak terlalu bagus. Dia tidak berhasil menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Selain itu, Louis van Gaal yang saat itu menjadi manajernya belum bisa mempercayai kemampuannya. Lagi pula, posisi nomor 10 di Ajax sudah diisi oleh bintang mereka, Dennis Bergkamp, yang menyebabkan Litmanen tidak mendapatkan menit bermain yang banyak. Pada tahun 1993, Bergkamp kemudian hengkang ke Inter Milan. Hal ini tentu membuat Litmanen memiliki peluang besar untuk jadi starter di Ajax. Benar saja, sepeninggalan Bergkamp, Litmanen muncul sebagai pemain yang sempurna dengan berhasil mencetak 26 gol di musim tersebut. Litmanen memang bukan pemain yang mempunyai kecepatan yang luar biasa, tetapi dia memiliki insting yang tajam dan kepercayaan diri yang tinggi, yang membuatnya bermain dengan sangat baik di atas lapangan. Pada musim 1993-1994 merupakan tahun dimulainya era terbaik dalam sejarah Ajax. Ketika itu, pasukan Van Gaal memainkan sepak bola yang luar biasa. Bersama dengan pemain seperti Davies, Seedorf, dan Overmars, mereka memenangkan Piala Super dan Piala Belanda serta era divisi. Tapi yang terbaik akan datang di musim 1994-1995 di bawah tongkat estafet Raja Finlandia. Mereka memulai kesuksesan dengan menjuarai era divisi. Di Liga Champions,
Bahkan Ajax tak terkalahkan di babak penyisihan grup. Mereka kemudian mantap menuju ke semifinal, di mana Ajax sudah ditunggu oleh raksasa Jerman Bayern Munchen. Dengan 2 gol dari Litmanen, Ajax kemudian berhasil lolos ke partai final. Di final, mereka sudah ditunggu oleh sang juara bertahan AC Milan, di mana mereka akan menampilkan pertandingan yang luar biasa. Pada pertandingan tersebut, AC Milan memang bisa meredam kehebatan Litmanen lewat marking ketat dari Marcel Desailly di sepanjang pertandingan. Litmanen pun harus diganti pada menit ke-70 oleh Patrick Kluivert, tetapi justru dialah yang mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut, memberikan timnya sukacita yang luar biasa. Ajax berhasil menjadi juara Eropa dan Litmanen menjadi pemain Finlandia pertama yang berhasil mengangkat piala si kuping besar. Litmanen mengakhiri musim 1994-1995 dengan torehan 27 gol di Liga. Ini membuatnya menjadi kandidat utama untuk memenangkan Ballon d'Or. Tetapi sayangnya dia tidak akan mencapainya, karena dia hanya berada di urutan ketiga di belakang George Weah dan Jurgen Klinsmann. Setelah kekecewaan itu, rekor Litmanen di Ajax akan terus berlanjut. Di musim 1995-1996, performa Litmanen sangat menginspirasi bagi pemain lain. Dia menjadi salah satu playmaker paling mematikan. Dia adalah nomor 10 yang sempurna. Berkat permainannya yang terus menanjak, Ajax kembali dapat memenangkan Piala Super Belanda dan era divisi yang ketiga bagi mereka secara beruntun. Selain itu, Ajax juga akan berdiri lagi dengan gagah di final Liga Champions guna melawan raksasa Italia lainnya, Juventus. Sayangnya Ajax harus mau mengakui keunggulan anak asuh Marcelo Lippi itu melalui babak adu penalti. Musim 1996-1997, Litmanen justru mengalami penurunan performa. Selain itu, kondisi fisiknya mulai melemah. Pada musim itu, Ajax juga kehilangan banyak bintang mereka yang hijrah ke banyak klub besar di Eropa. Ini membuat mereka hanya bisa finish keempat di Liga, yang berujung pada pemecatan Van Gaal. Setelah 5 musim yang luar biasa bersama Ajax, Litmanen masih akan tetap bersama klub itu selama 2 musim lagi, tetapi diyakini bukan lagi pemain kunci di tim. Morten Olsen, manajer Ajax pada saat itu juga sudah tidak terlalu mengandalkannya. Meski begitu, ia masih mampu memenangkan 2 piala Belanda lagi bersama timnya. Litmanen kini semakin jarang bermain. Sejalan dengan itu, Van Gaal kemudian ditunjuk untuk menukangi Barcelona, dan Litmanen pun dibujuk untuk mau hengkang dari Ajax. Pada musim panas 1999, Barca kemudian mengambil alih jasanya dengan membayar 4 juta euro. Litmanen datang ke Barcelona dengan penuh semangat. Dia menyukai bekerja dengan Louis van Gaal, tetapi sayangnya tidak ada yang berjalan baik untuknya di sana. Cedera mulai menyerangnya dan tim mengalami salah satu musim terburuk, di mana mereka tidak bisa memenangkan gelar apapun di musim tersebut. Para fan Barca mulai mengkritiknya, karena sebenarnya mereka berharap banyak darinya, tetapi dia hanya bisa mencetak 3 gol di musim tersebut. Setelah musim buruk itu, Van Gaal pun dipecat. Klub memutuskan untuk mendatangkan Lorenzo Serraferrer sebagai penggantinya. Litmanen tidak masuk dalam rencana pelatih baru Barca tersebut. Kemudian Liverpool datang untuk mengambilnya secara gratis untuk pemain yang kala itu sudah berumur 30 tahun itu. Litmanen datang ke Liverpool bertekad untuk memberikan yang terbaik. Namun sayangnya saat ia bisa kembali ke bentuk performa terbaiknya, cedera justru kembali menerpanya. Litmanen tinggal di Anfield selama 1,5 musim, di mana dia dapat mempersembahkan 2 piala Liga dan 1 piala FA. Dia mencetak 5 gol yang sedikit mencerahkan karirnya di Liga Inggris. Gerard Huller, pelatih The Reds pada saat itu, mengatakan bahwa kondisi fisik Litmanen sudah menurun dan dia tidak bisa memainkan seluruh pertandingan lagi. Jadi pada Januari 2001 dia memutuskan untuk hengkang. Litmanen kembali ke Ajax untuk kedua kalinya. Dia akan tetap di sana hingga tahun 2004, di mana dia memiliki beberapa menit bermain dan menikmati saat-saat terakhirnya di level sepak bola tertinggi. Setelah 2 tahun membela Ajax pada usia 33 tahun, Litmanen memutuskan untuk kembali ke negaranya, di mana dia akan bergabung dengan mantan klub kedua orang tuanya, Lahti FC. Sejak saat itu, Raja Finlandia ini mulai melakukan perjalanan dengan tim-tim kecil termasuk Malmo di Swedia. Pada musim panas 2012,
Litmanen sempat kembali ke Liga Premier guna memperkuat Fulham selama 1 musim, sebelum akhirnya memutuskan untuk pensiun dari dunia sepak bola yang sudah membesarkan namanya. Ini adalah akhir kisah dari Litmanen, raja sepak bola Finlandia yang pernah mengguncang dunia. Di kota kelahirannya, sebuah patung dirinya berdiri kokoh di pusat olahraga Lahti. Pemerintah Lahti membuat patung Litmanen sebagai bentuk penghargaan kepada sang pemain yang dianggap sebagai pahlawan sepak bola Finlandia. Apa yang Anda tahu tentang pemain yang satu ini? Pemain apa yang paling berkesan bagi Anda? Berikan pendapat Anda di kolom komentar. Saya Jo dan sampai jumpa di video selanjutnya.